Shalom. Nah, hari ini kita masih tetap dengan tema besar kita penentang-penentang iman di akhir zaman ya. Tapi hari ini subtemanya pertemuan mengubah segalanya. Nah, jadi begini saudara, penentang-penentang iman di akhir zaman adalah kekristen yang tanpa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi Kristen beribadah tapi mereka tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Nah, saya ajak kita buka dulu dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua, terus secara bergantian ya. Ini berbicara tentang satu tema, seorang bernama Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Terus? Di situ ada seorang bernama Sakius. Ya. Kepala pungut cukai, dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka ia melalui orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekali dari itu aku akan memberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang berasal dari seseorang, akan kuberikan kepada mereka." Ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, hari ini saya akan berbicara bahwa tentang penentang-penentang iman di akhir zaman itu adalah apa? Kekristenan tanpa berjumpa Yesus. Jadi hari ini tema kita adalah pertemuan mengubah segalanya. Ya kan? Nah, seringkali kita mungkin berpikir kita sudah menjadi orang Kristen, ya kan? Tapi sebenarnya kita sih belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dan itu bikin masalah kadang-kadang. Makanya saudara lihat di sini. Jadi penentang-penentang iman di akhir zaman ini adalah seringkali orang Kristen itu sendiri. Kenapa? Karena mereka hidup sebagai orang beragama, tapi mereka tidak pernah mengalami Kristus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Nah, makanya coba bandingkan dulu sebagai ayat pendahuluan, kita buka dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Siapa mau baca? Nanti saya harap kita nanti sebentar bertanya ya. 2 Timotius pasal 3 ayat ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Ya. tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka Ya. itu. Nah, ini konsep atau judul perikop ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Di Paulus bilang begini kepada Timotius, ya kan? Secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Berarti orang-orang ini beribadah enggak? Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi mereka kelihatan beribadah, tapi sebenarnya mereka tuh nggak mengerti apa-apa gitu loh. Tidak mengalami sesuatu di dalam Tuhan. Nah, kita lihat dari sini, kita lihat bahwa ternyata suatu perubahan itu terjadi dimulai daripada suatu yang namanya pertemuan. Setuju? Perubahan selalu terjadi dimulai daripada pertemuan. Saya beri contoh. Pembentukan rumah tangga itu dimulai dari pertemuan nggak? Nah ya, kita lihat semua selalu segala sesuatu terjadi mengalami satu perubahan dimulai dengan pertemuan. 2 orang laki perempuan ketemu hanya dalam satu kesempatan, ketemu di satu tempat, satu pesta, akhirnya saling melirik-lirikan, ya kan? Kenalan, akhirnya mereka pacaran, mereka menikah. Terbentuk nggak sesuatu yang baru? Rumah tangga. Sampai akhirnya dari itu mereka punya anak. Jadi kan terjadi satu pembentukan yang baru, perubahan yang baru lewat satu pertemuan. Contoh apa lagi?
dua zat kimia atau lebih berjumpa disatukan, timbul sesuatu yang baru. Kita minum obat itu sebenarnya kan zat-zat kimia yang disatukan beberapa jenis jadi sesuatu yang baru. Jadi setiap sesuatu perubahan itu mengubah segala sesuatu dimulai dengan yang namanya apa? Pertemuan. Nah, orang jahat ataupun orang baik dibentuk atau terjadi lewat apa? Pertemuan. Nggak ada orang yang lahir langsung cita-cita jadi koruptor, tuh nggak ada. Atau menjadi penjahat, nggak ada. Mereka itu terjadi setelah mengalami pertemuan, perjumpaan dengan orang-orang lain. Yang mungkin orang jahat, dia jadi jahat. Makanya Paulus bilang pergaulan buruk merusak kebiasaannya baik. Jadi kalau kita bergaul dengan yang jahat, pasti jadi jahat. Jadi perjumpaan itu mengubah sesuatu, ya kan? Jadi selalu dimulai dengan apa? Pembentukan baru itu dimulai dengan apa? Pertemuan atau perjumpaan. Nah, saya beri contoh apa ya? Nah, dari cerita yang kita baru baca dalam surat, maksud saya Injil Lukas pasal 19 ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 tokoh. Apa tokoh itu? Tokoh pertama adalah Tuhan Yesus. Tokoh yang kedua Sakeus, dan tokoh yang ketiga adalah orang banyak. Ada Yesus, ada Sakeus, ada orang banyak, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa yang membuat perubahan terjadi di dalam diri Sakeus? Dari 3 tokoh ini yang mengalami perubahan adalah Sakeus. Pertanyaannya, apa yang membuat terjadi perubahan dalam diri Sakeus? Apa penyebabnya? Dia dengar-dengar mukjizat dari Tuhan Yesus. Karena pertemuan atau perjumpaan dengan Yesus. Nanti kita lihat, ya kan? Jadi yang membuat perubahan terjadi dalam diri Yesus, orang banyak nggak mengalami perubahan, tapi tokoh yang bernama Sakeus mengalami perubahan karena perjumpaan pertemuan dia dengan Yesus. Nah, dimulai dengan apa? Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Dimulai dengan apa? Yang pertama saya pelajari bagaimana sampai akhirnya Sakeus itu mengalami satu perubahan dimulai dengan perjumpaan. Nah, sekarang kita lihat dimulai dengan apa sampai dia bisa terjadi perubahan seperti itu dalam perjumpaan. Yang pertama saya pelajari di Alkitab di sini, respon hati Sakeus kepada Yesus sampai-sampai mengorbankan gengsi dan harga dirinya. Ini yang membuat ada satu respon yang sangat luar biasa kepada pribadi Yesus itu, tokoh Sakeus, sampai-sampai karena responnya itu dia mengorbankan gengsinya, dia mengorbankan apa? Harga dirinya. Perhatikan ayat ketiga sampai ayat keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada usaha nggak? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lihat. Nah, kita lihat dimulai dari apa? Pertama, berusaha untuk melihat Yesus. Ada satu tindakan usaha untuk menghampiri Yesus, untuk melihat Yesus itu yang lewat di daerah Yeriko itu. Tetapi gagal. Kenapa gagal? Karena apa? Pendek. Jadi memang menderita orang pendek nih. Tapi kalau perang ada untungnya juga. Jelip-jelip. Makanya sekarang kan dikurangi kan, enggak di apa pembatasan untuk penerimaan TNI kan. Dulu kan batas terendah apa? 165. Sekarang bukan 165. Sekarang bisa 163 untuk pria. Wanita 160 nggak salah. Ya, agak dikurangin. Alasannya itu kalau perang kan nggak perlu tinggi-tinggi, malah enak nyelinap. Penyusul. Ya, jadi rupanya di sini kita lihat apa yang terjadi dimulai dengan satu sikap berusaha untuk melihat Yesus, tetapi gagal karena pendek, namun dia tidak putus asa. Ya, ada satu usaha, meskipun dia tidak bisa berhasil melihat orang banyak, kan tokoh ketiga tuh berbondong-bondong mengiring Yesus. Dia tidak bisa melihat karena badannya pendek. Tapi dia tidak stop sampai di situ, tidak langsung putus asa. Kedua yang dia lakukan apa? Maka berlarilah ia
Ayat keempat, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang kedua kita lihat apa? Untuk supaya dia bisa tetap melihat, dia berlari mendahului orang banyak untuk ngapain? Memanjat pohon. Nah, saya mau tanya, ada nggak gengsi yang dikorbankan di sini? Ada. Dia tuh Dirjen Bea Cukai. Kepala pemungut cukai sekarang kira-kira Dirjen Bea Cukai. Berarti orang memiliki satu kedudukan yang tinggi. Sekarang, kalau sekarang dia naik mobil apa itu? Paling nggak mobil-mobil hebat lah. Ya mungkin saat itu dia naik kereta berkuda. Ya kan? Dia naik, dia tinggalkan semuanya itu, ingin melihat Yesus, tapi badannya pendek, nggak bisa lihat. Dia berlari mendahului siapa? Mendahului orang banyak, menaik pohon itu, pohon ara, supaya bisa melihat Yesus. Jadi kita bisa lihat di sini kan, ini didorong karena apa? Respon hati Sakeus kepada Yesus sampai mengorbankan seluruh gengsi dan harga dirinya. Lihat, ini dilakukan oleh tokoh ini. Nah, saya mau katakan begini saudara, respon itu sangat penting. Kita bisa ke gereja, kita bisa beribadah, kita bisa rajin dalam pelayanan, tapi tanpa respon hati yang sungguh kepada Yesus, kita tidak pernah mengalami apa-apa. Jadi respon itu kan satu dorongan yang membuat Sakeus, dia terdorong respon itu sampai dia tinggalkan gengsinya. Saudara bayangkan, tiba-tiba naik atas pohon. Bayangkan Pak Tim kalau naik pohon. Iya kan? Iya kan? Seorang pejabat loh. Mungkin orang pada ngeliat nih, ngapain nih orang satu ini. Sampai sekarang pohonnya ada, masih ada, cuma nggak tahu apa benar atau bukan itu. Cuma memang jalannya masih ada. Saya waktu sampai di situ saya pikir di mana dia berdiri atas pohon itu. Nggak tahu itu pohon benar yang waktu itu atau tidak. Tapi yang jelas Alkitab mencatat dia apa? Mendahului orang banyak naik ke atas pohon ara untuk melihat Yesus. Kenapa dia lakukan? Didorong oleh rasa meresponi daripada pribadi Yesus yang lewat di Yeriko itu. Nah, jadi yang pertama yang saya ingin katakan saudara, kita harus belajar dari Sakeus bahwa respon hati dalam hidup mengiring Tuhan, dalam beribadah, dalam melakukan apapun itu perlu dengan sikap hati yang sungguh meresponi. Tanpa respon tidak akan terjadi perubahan. Nah, saya beri contoh. Paulus itu tadinya penentang Yesus atau bukan? Kita boleh baca sejarah yang mencatat di Alkitab, mencatat juga dialah orang-orang yang sangat jahat, sampai bukannya Yesus dia nggak suka, pengikutnya pun dia tangkap, dia bunuh, termasuk Stefanus. Nah, tapi saya mau tanya, kapan dia berubah? Waktu dia meresponi suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus. Kisah Rasul pasal 9 dibaca di rumah ayat 1 dan seterusnya. Disitulah titik balik 180 derajat terjadi perubahan dari kehidupan seorang bernama Saulus sampai akhirnya menjadi nama Paulus. Dan kita tahu penulis Alkitab terbanyak Perjanjian Baru adalah si penjahat itu. Kenapa? Respon hati. Siapa lagi? Murid-murid Yesus. Dalam kegagalan tangkap ikan tidak dapat apa-apa, Yesus pinjam perahu, ngajar, habis ngajar Yesus bilang tolak perahu. Dia sempat berargumen, tapi akhirnya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dapat ikan enggak? Nanti baca dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Setelah dapat ikan segitu banyak, Yesus bilang, ikut gua, ditinggalkan ikan itu. Kenapa? Hatinya meresponi pada pribadi Yesus. Nah, saya mau katakan hari ini, pertemuan mengubah segalanya kalau pertemuan itu dimulai dengan sikap hati yang penuh respon kepada pribadi Yesus. Amin. Kalau enggak kita gitu-gitu aja. Makanya kita lihat banyak orang ke gereja tapi tetap hidup dalam dosa dan dia tidak merasa kalau dia berdosa. Karena apa? Hatinya tak meresponi Yesus sebenarnya. Hanya aktivitas kegiatan rohani. Ya, jadi ini yang pertama kita lihat dari sisi Sakeus. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat ternyata Yesus juga punya respon kepada siapa? Kepada Sakeus. Dia meresponi, ya respon Yesus kepada Sakeus juga ada. Kita lihat di ayat yang kelima.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat, ternyata setelah Sakeus meresponi Yesus, Yesus meresponi Sakeus. Dimulai dengan apa? Dia melihat ke atas pohon. Setelah dia melihat, dia lakukan apa berikutnya? Berkata kepada Sakeus, Sakeus segeralah apa? Turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi dia respon sungguh-sungguh gak? Daripada Yesus kepada Sakeus, iya. Sampai dia bilang, hari ini aku harus. Bukan mudah-mudahan aku menumpang rumah, enggak. Aku harus. Kenapa? Respon Yesus kepada Sakeus yang memiliki hati juga meresponi pribadinya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, respon kita pada Yesus pasti akan mendapat apa? Tanggapan respon juga daripada Yesus. Nah, saya mau ingin katakan gini. Jadi waktu kita respon Yesus itu akan meresponi, itu tergantung respon kita kepada Yesus. Saya ulangi, respon Yesus kepada kita tergantung respon kita kepada Yesus. Kalau kita meresponi sungguh-sungguh, pasti Yesus juga meresponi hidupan kita. Amin. Kita ada persoalan, ada masalah, tapi kita meresponi Yesus bahwa dia sanggup menolong, kita juga akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Amin. Nah, ini yang kedua, kita lihat respon daripada Yesus kepada Sakeus, ya. Istilahnya orang apa? Tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, itu kan. Ya kan? Ya orang jatuh cinta aja dong. Nah, itu sama dengan kita Yesus. Maka kita disebut mempelai wanita, Yesus mempelai pria. Ya, itu yang. Nah, yang ketiga, kita lihat selanjutnya yang dilakukan. Kita lihat dari Sakeus sekarang, tokoh pertama yang bernama Sakeus. Kita lihat tindakan Sakeus ngapain? Lalu segera turun dari pohon dan terima Yesus dengan sukacita. Lihat ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Jadi kita lihat, nah sekarang kita kembali setelah Yesus bilang segera turun, aku akan tinggal di rumahmu. Ayat ke-5 tadi, aku harus menumpang di rumahmu. Sekarang kita kembali lagi kepada apa? Respon daripada Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi ada satu rasa sukacita untuk menerima Yesus, untuk tinggal di rumahnya. Jadi bukan terpaksa, bukan dipaksa, tapi itu respon yang mendorong dia dengan hati yang penuh sukacita untuk menerima Yesus di rumahnya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi kita lihat, sekarang kita lihat, jadi respon selanjutnya daripada Sakeus, dia selalu turun dari atas pohon ara itu dan dia apa? Menerima Yesus untuk tinggal di rumahnya. Nah, ini juga penting kita ya. Jadi Tuhan harus hadir dalam kehidupan kita, tergantung kalau kita memang benar-benar siap menerima kehadiran Yesus setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat. Sekarang kita lihat tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga kita lihat. Ayat berapa itu? 7. Ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Itu kayak sindir, ngelenyeh gitu lah kan. Dia numpang orang berdosa. Ini tokoh ketiga. Nah, ada gak di gereja gini? Ada. Selalu ada. Lihat orang lebih maju, cari muka, cari panggung. Perlu muka di sini. Lalu muka dia pakai. Dia mungkin suaranya lebih bagus umpama kan, lalu dapat kepercayaan pelayanan. Lah, cari panggungnya kan. Ada nggak? Oh, banyak di gereja. Karena iri hati, karena rasa persaingan. Nah, ini tokoh-tokoh. Maka Yesus kan nggak gubris. Padahal mereka ikuti Yesus dari awal start di kota Yeriko itu. Gerombongan ini, Yesus nggak peduli, jatuh pilihan justru kepada Sakeus. Kenapa, saudara? Ini tokoh ketiga ini ya kan? Kerjanya coba baca ayat yang berapa tuh? Ayat itu. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut
Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi sinis gitu loh. Ih, kok dia mau tinggal ya? Kira-kira begitu kan? Jadi di gereja ada nggak tipe gini? Ada. Lihat aja kalau lihat orang lain lebih maju nggak suka, diceritain, dijelek-jelekin ya kan? Atau timbul asumsi-asumsi yang negatif. Kerjaannya marahin orang aja, menghakimi orang aja. Ini tokoh-tokoh kelompok yang ketiga nih. Ya kan? Kita lihat ini terjadi dalam gerombolan itu yang ikut-ikut Yesus dari pertama. Jadi artinya begini, hati-hati loh. Kita jangan hanya termasuk kelompok rame-rame. Saya punya istilah ini loh, apa? Supporter, pencitraan. Nah, pencitraan rohani di gereja tuh banyak tuh, supaya kelihatan rohani ya kan. Suami istri pakai baju kembaran lagi, umpama. Nah, ini umpama. Nah, kadang-kadang kan pencitraan. Ada satu keluarga kayak begitu. Ada satu keluarga kayak begitu, padahal berkelahi terus keluarga ini, suami istri di sebuah gereja. Ya kan akhirnya satu saat diadakan kayak perlombaan apa tuh loh, kayak dalam gereja lah, kayak permainan. Suami istri ini menang karena aku seragam sama kan. Ini, tapi sampai sekarang ya nggak jelas-jelas juga gitu. Ini namanya apa? Pencitraan. Supporter rohani, ya kan? Nah ini tokoh-tokoh ketiga nih senangnya kayak begitu. Tapi kita mau jadi Sakius biar kita berdosa, tapi kita dipulihkan karena kita respon Tuhan. Amin. Nah ini tokoh yang ketiga. Nah sekarang kita kembali lagi ke Sakius. Selanjutnya kita lihat apa yang terjadi dengan Sakius ini, tokoh yang kedua. Pertama Yesus, tokoh kedua Sakius. Nah selanjutnya kita lihat Sakius sadar akan dirinya yang berdosa dan siap berubah 180 derajat. Perhatikan di ayat ke-8. Tetapi Sakius berdiri lihat dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan apa? 4 kali lipat. Dia menyadari dia sebagai Dirjen Bea Cukai pada saat itu, kira-kira begitu, dia menyadari mungkin banyak dia kumpulkan hasil-hasil yang tidak benar. Mungkin dia korupsi, karena pada zaman itu kan pemerintahan Romawi yang berkuasa. Jadi pemerintah Romawi itu mengangkat orang-orang untuk menarik pajak dari masyarakat. Kan kita tahu kekaisaran Romawi saat itu apa? Menguasai dunia lah boleh dibilang ya kan. Nah dia menarik pajak. Nah untuk itu maka Sakius dipercayakan. Nah otomatis dia akan menarik pajak sebanyak-banyaknya. Sebagian dia setor, sebagian masuk kantong sendiri. Jadi bayangkan dia mungkin peras itu masyarakat ya kan. Nah mungkin misalnya ditargetkan 1 bulan kamu harus setor misalnya 100 juta. Mungkin Sakius akan nyetor lebih tinggi sedikit, katakan 110 juta. Dia tarik sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya dengan kelebihan itu kan dia dipertahankan. Pemerintah senang, boleh juga orang ini kan targetnya malah lebih dari yang ditargetkan. Nah jadi dia menyadari dia kaya, dia hebat itu karena apa? Karena hasil yang gak benar. Nah waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus singgung gak hal itu? Hah? Yesus singgung gak? Singgung. Nggak singgung sama sekali, lihat. Perhatikan ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan apa? Lihat, Yesus nggak singgung, tapi kesadaran itu keluar dari dirinya. Aku berdosa nih Tuhan. Makanya dia bilang, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Sekalipun, seandainya pun ada yang aku tipu, aku curangi, aku kembalikan 4 kali lipat. Ini namanya perubahan total karena perjumpaan. Dia mengalami pertobatan 180 derajat. Tapi namanya pertobatan itu total, nggak bisa setengah-setengah. 180 derajat. Saya pernah jelaskan, bertobat itu berarti berbalik arah. Kayak anak si bungsu yang hilang kan, dia hilang, dia mulai dengan kesadaran, dia bangkit, dia melangkah, dia berjalan menemui bapaknya. Ya kan, yang namanya pertobatan 180 derajat ini tidak bisa setengah-setengah, 100%. Itu namanya pertobatan yang sejati. Ini dilakukan oleh siapa? Oleh Sakius.
Nah ini luar biasa ya. Jadi kita harus mengalami namanya pertobatan 180 derajat berbalik atau 100%. Ini disebut dengan pertobatan sejati. Jadi nggak jadi kelihatan tuh di wajah. Nah sekarang yang terakhir kita lihat. Nanti saya beri kesempatan tanya jawab ya. Atau kita share lah. Yang terakhir kita lihat dampak yang dialami Sakeus. Kita lihat ayat 9 sampai ayat 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lihat ayat 9 saya ulang. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, jadi artinya apa? Akhirnya Sakeus itu dengan seluruh keluarganya mengalami apa? Keselamatan. Dia dengan seisi rumahnya, keluarga diselamatkan. Bukan hanya sampai di situ, janji Abraham itu dicurahkan dalam kehidupannya. Berarti dia jadi miskin nggak? Waktu dia sudah berikan semua itu setengah kepada orang miskin yang dia rasa dia tipu, dia kembali ke tipu, dia diberkati atau malah rugi? Tetap diberkati. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita lihat. Jadi yang namanya pertemuan itu pasti mengalami satu perubahan. Amin. Nah, kita belajar dari Sakeus malam ini ya. Jadi di sini saya coba simpulkan, berarti di sini kita lihat ada 3 tokoh Yesus, tokoh Sakeus, dan apa? Orang banyak. Nah, kenapa Sakeus mengalami perubahan? Karena dimulai dengan apa? Respon yang luar biasa. Waktu dia meresponi Tuhan Yesus meresponi kembali. Dan akhirnya terjadi satu perubahan dalam kehidupannya. Tapi tokoh ketiga hanya kerjanya kritik. Jadi kalau dengar orang kerjanya suka kritik aja, seakan-akan begini begitu dalam gereja, itu biasa orang itu nggak kerja apa-apa itu. Nggak ngerjain apa-apa. Dia jadi kelompok orang banyak itu, senang hanya pencitraan ya. Tapi kita harus mau menjadi seperti apa? Tokoh bernama Sakeus, sehingga mengalami satu perubahan total dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu, janji berkat Tuhan dicurahkan. Amen. Jadi untuk hidup diberkati, kita tidak kejar berkat. Sekali lagi, kita responi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan meresponi kita, janji berkat itu turun. Makanya Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan menjadikan kaya, jerih payamu tidak menambahinya. Kita kerja rajin harus, kita berusaha harus, tapi yang menurunkan berkat itu Tuhan. Nah, itu akan terjadi waktu hati kita benar-benar mengalami perubahan total 180 derajat berbalik pada Tuhan. Amin. Nah, oke, saya kira ini aja. Ada yang mau share nggak?